Kelihatannya Tengku Amri tidak puas dengan presentasi tersebut, sehingga beliau menginterupsi, sehingga membuat Pak Sabzen Nurdin sangat marah dan membanting meja sehingga sama. Karena menurut saya sebenarnya pertarungan dalam konflik Aceh itu bukan hanya antara GAM dengan RI, tapi juga adanya Rekan Sago. Sebagaimana mungkin sudah kita ketahui bahwa Presiden Gus Dur pada tahun 2000 memberikan kewenangan kepada HDC untuk memfasilitasi dialog antara RI dan GAM, di mana waktu itu perjanjian pertama itu disebut dengan Humanitarian Pause atau jeda kemanusiaan, itu ditandatangani pada tahun 2000. Jadi mungkin harapannya, oke, kita berhenti dulu berperang, berhenti dulu berkonflik, mari kita memperhatikan orang-orang yang terdampak oleh konflik demikian. Tetapi pada saat bersamaan juga kita mencari solusi untuk perdamaian. Tentu saja masyarakat menyambut antusias perdamaian ini, sangat senang sekali, harapan demikian besar. Kemudian HDC bekerja di Aceh. Sebelumnya juga HDC sudah mengirimkan timnya untuk melakukan semacam penelitian. Ketua timnya kalau tidak salah namanya Sultan Barakat dari suatu universitas di Amerika. Waktu itu adalah masa transisi dari Presiden Gus Dur ke Megawati. Ya, itu situasi di Aceh sendiri waktu itu sudah kembali ke keadaan konflik lagi, di mana banyak terjadi kekerasan. Mungkin ada pajak nanggro, pembakaran sekolah, penculikan. Anda bisa bayangkan situasi konflik ya, di mana juga pada waktu itu kebebasan pers juga berkurang, tapi masih ada. Saya pikir masa itu masih ada peluang pers untuk, misalnya kita masih mendengar pernyataan-pernyataan dari Panglima GAM Aceh Utara, Panglima GAM PD, Tiro, Abdia, Merhum Daya, dan sebagainya, membuat pertanyaan, membuat laporan-laporan dan sebagainya. Jadi masih ada komunikasi, atau pihak GAM masih bisa memberikan laporan-laporannya di media, kemudian juga pihak pemerintah. Ya pokoknya berita-berita disesaki dengan hal-hal yang berhubungan dengan kekerasan, kekejaman, korban yang meninggal di sana, di Aceh Utara, di Aceh Timur, dan sebagainya. Ya, begitulah situasi konflik. Gerakan masyarakat terbatas, jam malam, jaga malam, terjadi insiden dan sebagainya. Alhamdulillah, kemudian akhirnya pemerintah bisa merumuskan suatu kebijakan baru. Sebenarnya saya pikir sama saja dengan masa Gus Dur, cuma ini lebih dalam bentuk kebijakan. Kalau sebelumnya memang di lapangan memang demikian terjadi, yaitu dialog tetap dilakukan, tapi pada saat bersamaan pendekatan keamanan juga terus dilakukan. Artinya pemerintah tidak mengendorkan operasi-operasi keamanan. Karena memang pada saat yang bersamaan GAM juga terus melakukan gerakan mempengaruhi masyarakat, membangun kekuatan dan sebagainya. Sehingga tetap saja walaupun kondisinya itu ada dialog, di lapangan terjadi juga tetap, walaupun mungkin agak menurun pada awalnya pada saat ditandatanganinya KOHA, Cessation of Hostility Agreement, perjanjian penghentian permusuhan antara pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 9 Desember tahun 2002, di mana sebelumnya pemerintah Indonesia sudah memiliki kebijakan, yaitu pendekatan baru pada dialog dan juga keamanan. Dua hal itu dilakukan bersamaan, yang dalam dialog itu hal-hal tersebut sering diprotes oleh pihak GAM. Kalau dialog aja, kenapa dialog tapi pada saat bersamaan kita dihantam, kita ditembakin dan sebagainya. Tapi pihak pemerintah menganggap atau berdalih bahwa keamanan tetap perlu ditegakkan. Dalam ini mungkin kepolisian berada di depan. Sebenarnya mungkin dari militer garis keras ada pemahaman bahwa kita mampu untuk menghancurkan GAM. GAM itu tidak banyak, senjatanya tidak banyak, personilnya tidak banyak. Tetapi mood atau kondisi saat itu adalah kondisi reformasi, dan terjadi juga reformasi pertahanan,
yang sudah dimulai pada masa Gus Dur. Pada masa Gus Dur agak keras mungkin barangkali pergesekan antara pemerintah sipil dan militer, di mana seperti kasus pada saat Jenderal Wiranto itu diberhentikan. Di samping itu juga pemerintah sudah menyiapkan strategi baru juga dengan disahkannya Undang-Undang Otonomi Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 sudah disahkan, dan itu menjadi bahan yang diajukan dalam proses dialog agar diterima oleh pihak GAM. Kemudian juga Presiden sudah menunjuk Pak Siswono, mantan Duta Besar Australia kalau tidak salah saya, untuk memimpin delegasi Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Hasan Wirayuda. Memang sebenarnya bisa diprediksi bahwa perjuangan untuk perdamaian itu, walaupun perjanjiannya sudah ditandatangani, itu berat. Ada salah satu item yang menarik bagi saya dalam perjanjian KOHA itu yang disebutkan seperti ini: pemerintah RI dan GAM selanjutnya berupaya mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan meminta agar jangan ada pihak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini. Itu disebutkan dalam satu item dalam KOHA. Jadi diharapkan tidak ada pihak yang mengganggu proses perdamaian. Memang pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan dialog pada saat bersamaan juga tetap mempertahankan pendekatan keamanan itu menyulitkan, sehingga kita tahu banyak program-program yang dibuat oleh HDC, misalnya zona damai sebagai implementasi dari KOHA itu. Zona damai dibuat di beberapa kabupaten, sehingga diharapkan nanti dari zona damai itu perdamaian bisa berkembang ke kabupaten-kabupaten yang lain. Untuk Aceh Besar itu diresmikan di Indrapuri. Pada saat peresmian zona damai di Indrapuri itu berjalan cukup bagus, dan untuk pertama sekali masyarakat melihat pimpinan GAM dengan pakaian militer turun ke lapangan di situ pada saat peresmian zona damai Indrapuri itu. Cukup ramai masyarakat menyaksikannya. Selanjutnya setelah Indrapuri, zona damai dibuat di PD di Tiro. Ini menarik di sini. Pada saat peresmian zona damai di PD di Tiro ini, pada saat tim memasuki daerah Tiro, di pinggir jalan rombongan disambut dengan anak-anak berpakaian SD kalau tidak salah, dan membawa bendera. Disambut dengan bendera GAM. Dan hal tersebut kelihatannya membuat marah delegasi Indonesia. Masyarakat datang berduyun-duyun ke lokasi. Ramai sekali. Dan saya sempat melihat pada waktu itu aparat keamanan menghalangi masyarakat untuk hadir dalam peresmian di zona damai di Tiro tersebut. Peresmian zona damai di Tiro tersebut, di mana terjadi pengibaran atau anak-anak membawa bendera GAM, itu membuat pemerintah Indonesia tidak senang. Setelah di Tiro, zona damai juga dibuka di Biren. Pada awalnya berjalan lancar di kota Biren, dibuat di lapangan yang luas, dihadiri oleh masyarakat yang juga banyak. Upacara seperti biasa berjalan lancar. Dinyatakan bahwa ini zona damai, tidak boleh orang sipil membawa senjata ke daerah di sini. Kemudian aparat keamanan membawa senjata dalam kondisi yang tidak siap tempur. Demikian kira-kira. Jadi harus ada perdamaian, kondisi yang damai di situ. Pada awalnya berjalan lancar, tetapi di akhir acara tiba-tiba entah dari mana masyarakat menaikkan spanduk menuntut agar pelanggaran HAM diadili dan sebagainya, sehingga agak sedikit kacau. Alhamdulillah itu terjadi di akhir-akhir acara, dan ini tambah membuat marah delegasi Indonesia barangkali. Memang kemudian selanjutnya kita bergerak untuk meresmikan zona damai di Aceh Utara. Alhamdulillah tidak terjadi insiden apa-apa, tetapi pada saat selesai peresmian zona damai di Aceh Utara tersebut, kita mendengar terjadi insiden di Takengon, di mana massa menyerang kantor JSC di Aceh Tengah, Takengon, dan terjadi pemukulan terhadap tim monitoring dari GAM waktu itu. Dan David Gorman ada diwawancara oleh
SCTV pada waktu itu untuk merespon kejadian tersebut. Kemudian kita terus berjalan ke Aceh Timur. Di Aceh Timur, di ID ke arah Tunongnya. ID ke arah Tunongnya kita resmikan zona damai di ID. Tapi herannya di sana sangat sedikit masyarakat yang hadir di situ. Agak aneh bagi kami juga. Jadi setelah itu kondisi sudah mulai surut, atau semangat untuk perdamaian sudah berkurang, kepercayaan sudah berkurang di antara para pihak, diskusi atau pertemuan masih tetap berlanjut. Persoalan yang paling penting saya pikir pada waktu itu adalah menyangkut dengan senjata GAM. Kalau waktu itu digunakan istilah dalam KOHA itu storage. Kemudian storage, ada perdebatan yang panjang menyangkut dengan hal itu. Ada juga diekspos di media, apakah storage, apakah placement. Placement itu penempatan. Kayaknya GAM meminta penggunaan istilah placement saja daripada storage. Storage artinya digudangkan. Kemudian mekanismenya bagaimana, apakah yang tahu lokasi penggudangan senjata itu HDC saja atau RI boleh tahu dan sebagainya. Jadi terjadi debat agak panas, kemudian juga dialog pertama ingin dilaksanakan, terjadi debat menyangkut dengan tempat, waktu dialog yang tidak cocok. Delegasi RI sudah membuat pernyataan, sudah mengirimkan timnya ke Jenewa untuk menghadiri Joint Council antara RI dan GAM, tapi GAM meminta agar ditunda sehingga membuat RI marah, sehingga mengatakan bahwa oke, kita tidak bisa lagi dialog. Saya menghadiri satu pertemuan terakhir, saya pikir itu antara delegasi RI dan GAM di Banda Aceh. RI waktu itu dipimpin oleh Jenderal Sabzen Nurdin dan GAM diwakili oleh senior envoy-nya, seorang jenderal dari Thailand, Jenderal Tanang Tufinan. Dan pada waktu itu Jenderal Sabzen Nurdin mempresentasikan perencanaan menyangkut dengan pengaturan keamanan, dan GAM mempresentasikan bagaimana mereka akan menggudangkan atau menempatkan atau memusnahkan. Saya tidak tahu juga karena perdebatannya cukup panjang waktu itu. Bagaimana mereka mengatur mekanisme senjatanya itu. Tapi pada waktu itu Tengku Amri dari GAM menginterupsi, mengatakan ketika Jenderal Sabzen sedang melakukan presentasi macam apa ini? Kelihatannya Tengku Amri tidak puas dengan presentasi tersebut karena penarikan pasukan itu cuma dari lapangan ke barak saja. Jadi kesannya seperti main-main, ya mungkin pesan beliau ya, saya tidak tahu. Sehingga beliau menginterupsi, sehingga membuat Pak Sabzen Nurdin sangat marah dan membanting meja sehingga harus di stop pertemuan. Tunggu, kita break dulu pertemuan di sini. Akhirnya pertemuan ditutup dengan kondisi yang tidak begitu menyenangkan. Akhirnya setelah itu saya tidak tahu keadaannya bagaimana. Dan kita tahu mungkin ada pertemuan di Jepang setelah itu, di mana pertemuannya gagal. Kemudian Presiden Megawati menetapkan darurat militer untuk Aceh. Pelan-pelan tim internasional mundur dari Aceh, menarik tim JSC-nya, tim monitoringnya, semuanya. Kenapa pada saat tersebut HDC tidak bisa bertahan lagi di Aceh? Sudah diminta kelihatannya oleh pemerintah Indonesia karena ada pernyataan HDC tidak dibutuhkan lagi dan sebagainya. Tapi poin yang penting di situ saya pikir pada waktu itu tidak ada lagi tekanan internasional terhadap pemerintah Indonesia karena terjadinya perubahan kebijakan luar negeri. Presiden Amerika waktu itu George Bush pasca 9/11 dia berfokus kepada pemberantasan teroris, kemudian melakukan serangan ke Afghanistan untuk mencari pimpinan Al-Qaeda waktu itu, sehingga fokus kebijakan Amerika itu sudah berubah sama sekali. Kalau dulu sebelumnya itu masa Bill Clinton, itu penekanannya pada demokrasi,
hak asasi manusia, dengan terjadinya 9/11 atau serangan terhadap gedung World Trade Center di New York ya, kalau tidak salah saya, membuat Presiden Amerika George Bush itu melakukan perubahan yang drastis terhadap kebijakan luar negeri Amerika, yaitu pemberantasan terorisme. Sehingga pemerintah Indonesia tidak lagi mendapat tekanan dari Amerika untuk melakukan pendekatan perdamaian terhadap persoalan Aceh. Jadi menurut saya sama saja antara Helsinki dan kegagalan KOHAK. Artinya apa? Ada hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Kalau yang satu, mungkin kalau yang di KOHA itu adalah, kalau dari sisi ilmu kebencanaan itu disebut man-made disaster. Kita tidak mampu merubah kebijakan Indonesia, atau di Indonesia tidak mampu merubah kebijakan luar negeri Amerika. Jadi itu hal yang tidak mampu dilakukan, sudah berubah. Itu faktor utama. Karena menurut saya sebenarnya pertarungan dalam konflik Aceh itu bukan hanya antara GAM dengan RI, tapi juga adanya hegemoni Amerika di dunia pada waktu itu dengan pendekatan demokrasi promotion, mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia, dan pada sebelumnya juga Indonesia waktu itu dalam kondisi yang lemah. Sedangkan kalau di Helsinki itu tsunami, hal yang merupakan disaster juga dari sisi ilmu kebencanaan, itu disaster. Kalau tadi itu disasternya man-made, kalau tsunami natural disaster. Man-made artinya buatan manusia. Kalau natural disaster itu alam. Dua-duanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kita tidak bisa ubah. Bedanya adalah kalau Presiden SBY menggunakan peluang tersebut untuk mengambil kebijakan perdamaian, Presiden Megawati menggunakan kondisi yang dia bebas melakukan kebijakan untuk melakukan kebijakan darurat militer di Aceh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.